Oke, halo semuanya. Halo, Kedengeran kan ya? jelas-jelas Kak. Jelas ya. So, ya hari ini aku akan sedikit sharing ya. Sebenarnya lebih ke sharing dan bantu teman-teman di sini untuk know more about how to build personal branding yang works gitu ya. That works means like itu berguna. Bergunanya bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk later on give impactful contribution to our community gitu ya. Mungkin aku perkenalan dulu gitu. Uh, Ya, aku adalah salah satu mentor di Women Works. Jika kalian udah tahu ya, Women Works itu kan one of the platform yang menyediakan istilahnya voluntary. Kadang-kadang ada voluntary, ada juga yang paid mentorship gitu ya. And I'm one of the mentor gitu di Women Works. Lebih banyak bantu mentoring untuk para business owners, entrepreneur, dan juga mostly early stage professional. Aku sudah ada di dunia digital marketing, mostly broad digital marketing ya, 11 tahun gitu. Dan saat ini aku bekerja di salah satu conglomerate company, conglomerate group di Indonesia, the biggest one. Right now I'm transforming the 20 plus businesses untuk move beyond the digital age. So this one is my personal career timeline. And then ini adalah quote of the day. So quote of the day yang mungkin aku bisa share ke kalian bahwa ketika kalian make contribution, make even decision gitu ya, even apa yang kalian lakukan sekarang itu akan berpengaruh nantinya untuk masa depan kalian. Jadi you need to know exactly what you're doing right now. Gitu. Jadi later on kalian juga akan tahu gitu ya ke depannya future kalian tuh seperti apa. Future is apa ya? Bukan berarti kamu nggak bisa nge-shape future. Future tuh bisa di-shape. And it's shaped by what you do today, your decision itu matters gitu. So maybe Clara, aku bisa langsung masuk ke materi. Boleh, silahkan Kak Betani. Okay, sure. Jadi aku mulai materi ya. So sebenarnya apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan personal branding gitu ya? Personal branding itu tuh sebenarnya kumpulan-kumpulan ini ya, kumpulan-kumpulan hal-hal sebenarnya yang ada di diri kita gitu sebenarnya. Tapi kita sendiri mungkin nggak ngeh, kita sendiri mungkin nggak tahu gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin tentang talent, talent itu adalah kita. Talent itu adalah apa yang kita miliki, skills gitu ya, lalu capability kita sebagai seorang profesional gitu, digabungkan misalnya dengan passion. Passion itu apa? Passion itu adalah hal yang kalian paling interest gitu ya, hal yang kalian merasa bahwa kalian, oh I have this thing that I really want to ini ya get my hands on di situ. Jadi kayak ketika kita punya talent and passion, kita create the values of ourselves gitu. Value-nya apa? Bisa macam-macam. Saya orangnya berintegritas gitu. Dengan saya tahu bahwa saya kerja dengan penuh integritas, saya create value integrity gitu di diri saya. Nah, ketika kita punya experience gitu ya, kan kita nanti ya bekerja, itu kan kita nggak hanya bekerja aja, tapi kan later on kita punya experience gitu ya di dalam situ. Nah, experience ini ketika digabungkan dengan talent, it creates our strengths gitu. Dan ketika kita menggabungkan experience dengan passion, itu create the ideal of ourselves, the ideal of the construct diri kita sebagai seorang profesional. That's the ideal of the professional gitu. Jadi memang branding itu tuh takes effort dan takes work gitu. Jadi nggak semudah itu kita bisa bilang bahwa oh personal branding is just a personal branding gitu, bisa di-create in one go, in one night gitu. No, it's takes time and it takes effort gitu. Jadi menurutku
personal branding ini penting banget gitu ya, penting banget untuk diri kita sehingga kita tahu gitu exactly nanti kita bisa kasih apa sih, kontribusi apa sih untuk diri kita sendiri dan untuk community kita gitu ya. Nah, ketika kita bilang kenapa sih personal branding itu tuh penting banget gitu, kenapa ya? Karena selama ini menurut saya personal branding itu kayak terlalu istilahnya muluk-muluk gitu. Padahal sebenarnya enggak, sebenarnya itu adalah suatu hal yang penting gitu. Kenapa? Karena satu, kita itu nge-create diri kita itu distinct from the others. Gitu. Kita berbeda gitu ya. Setiap orang tuh berbeda. Setiap orang tuh punya authenticity gitu. We create the authenticity gitu. Personal branding itu akan membantu kita mendistinktifkan diri kita dari orang lain gitu. Nah, jadi kita akan apa ya? Akan berbeda lah ya. Misalnya kalau kita ngomongin di dunia kerja, banyak orang yang di dunia kerja punya skill yang sama gitu. Misalnya kamu ada dari fakultas komunikasi misalnya, dari jurusan komunikasi. Banyak yang lulusan dari jurusan komunikasi. Tapi apa yang membuat kamu berbeda gitu ya kan? Personal branding itu yang akan membuat kamu berbeda gitu sebenarnya. Lalu kita see the recognition gitu ya. Ketika kita punya personal branding, orang akan recognize kita gitu sebagai seorang individual, sebagai seorang profesional gitu ya. Jadi orang juga akan tahu gitu bahwa later on kita bisa punya opportunities on everything gitu ya, bisa dari kerja gitu ya, bisa dari seperti aku sekarang gitu ya, aku bisa mentorship gitu ya, itu create opportunities gitu. Jadi ketika kamu punya real strong personal branding diri kamu akan punya opportunity itu gitu. Nah, lalu kita ngomongin exposure gitu ya. Apa sih exposure gitu? Exposure itu adalah kayak kamu akan lebih mudah nantinya ketika kamu punya personal branding, akan mudah nantinya kamu dilihat oleh orang-orang gitu. Jadi exposure sendiri bukan berarti kayak kalau recognition beda ya. Kalau recognition itu kamu dinilai bahwa kamu seorang profesional, kamu punya skill di bidang A, B, C, D gitu. Sedangkan exposure itu ketika kamu punya misalnya peers atau misalnya circle gitu, kamu dikenal sebagai seorang profesional misalnya kayak seperti aku gitu ya di digital marketing, aku mendapatkan exposure bahwa seperti sekarang ini nih, aku diminta untuk ngisi personal branding gitu ya. Itu one of the exposure gitu sebenarnya. Dari apa yang sudah aku grow selama ini, develop selama ini gitu, personal branding yang aku develop selama ini gitu ya. Lalu kita omongin lagi tentang credibility. Nah, apa itu credibility? Nah, credibility itu adalah sebenarnya cara kita untuk earning trust gitu from other people gitu, from people who seeing us gitu ya. Ketika kita punya kredibilitas gitu ya, it's easier for us later on itu untuk masuk ke dunia kerja, dunia profesional, it's easier for us gitu. Kalau kita nggak kredibel, orang nggak akan percaya yang kalian omongin. Misalnya ini ya, yang Betani Putri omongin tentang misalnya search engine monetization, search engine ini ya, misalnya search engine optimization gitu, SEO. Dia orangnya nggak tahu sebenarnya gitu. Dan kita nggak akan punya credibility akan itu kan, karena kita nggak punya personal branding gitu. Nah, credibility itu yang jadinya akhirnya hal yang jadi dapat kita dapatkan gitu ketika punya personal branding seperti itu. Lalu yang terakhir adalah network expansion gitu. Ketika kita punya personal branding, kita tadi seperti aku bilang kan, kita mudah banget untuk masuk gitu ya ke komunitas-komunitas, lalu misalnya kita masuk ke networking yang sejalan dengan kita punya industri atau misalnya kita punya skills gitu ya, itu akan mempermudah kita juga untuk mendapatkan tidak hanya teman-teman baru gitu ya, tapi benar-benar kolega, lalu nanti ada kesempatan seperti aku bilang, akan ada kesempatan-kesempatan yang mungkin nggak terduga gitu ya, makanya personal branding itu matters gitu. Nah, lalu sebenarnya gimana ya cara aku tuh ya, misalnya cara aku untuk define personal branding aku gitu, bingung aku gitu ya misalnya, karena personal branding ini tuh kayaknya banyak banget sih yang harus dilakukan gitu. Sebenarnya nggak juga gitu ya. Sebenarnya ada 6.
keys to effective personal branding gitu. Jadi pertama kamu harus tahu gitu, kamu tuh sebenarnya siapa gitu. Saya sih siapa sih sebenarnya gitu. Saya tuh orang seperti apa, skill saya apa gitu ya, value saya sebagai seseorang tuh apa gitu. Lalu kamu juga harus tahu gitu. Oh saya itu stand di mana, saya expertise-nya di mana, keunikan saya itu apa gitu ya. Sebagai mungkin seseorang kalau di dunia kerja seorang profesional gitu ya. Lalu kamu juga harus tahu gitu purpose kamu, vision mission kamu gitu ya. Lalu juga kamu harus tahu audiens kamu gitu. Audiens itu apa? Orang-orang yang akan take benefit from you gitu. Take benefitnya bukan berarti dimanfaatkan ya, tapi lebih kayak how you contribute yourself to the community gitu. Jadi kayak aku bilang kamu yang semua ini harus konsisten semua gitu. Jadi konsistensi itu adalah gimana kamu tetap mengkomunikasikan diri kamu, personal brand kamu itu ke dunia luar gitu, ke orang lain. Nah, yang terakhir adalah grow presence and networking gitu. Jadi selalu semua yang tadi seperti aku bilang sebelumnya, seperti yang kayak tadi ada networking gitu ya, audience, konsistensi, uniqueness, itu semua tuh penting gitu di personal branding gitu. Jadi you need to know exactly kayak misalnya figure out who you are. Kamu harus tahu gitu, kamu expertise-nya di mana, skill kamu tuh yang paling kuat di mana sih gitu. Nah, itu yang harus bisa kamu kembangkan di situ ketika kamu ingin punya personal branding. Jadi misalnya kayak aku awalnya, aku ngerti sosial media gitu. Aku tahu sosial media gitu. Jadi aku kembangin skill aku di sana, aku figure out diri aku bahwa aku ini seorang social media marketer gitu misalnya sebelumnya ya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Berarti aku expertnya di mana aja nih? Aku expert di kontennya gitu ya, content creation-nya. Lalu aku expert misalnya di advertising-nya, paid advertising-nya, lalu misalnya aku tahu cara menggunakan fitur-fiturnya gitu. Jadi kamu harus tahu semuanya gitu. Jadi in depth tentang digital, misalnya social media marketing gitu, kamu harus tahu gitu. Jadi ketika kamu ditanyain expertise kamu apa, uniqueness kamu apa, kamu akan jauh lebih pede gitu ya. Lalu kita omongin lagi tentang purpose, vision, dan mission. Jadi ketika kamu sudah tahu ya skill kamu apa, lalu expertise kamu di mana, uniqueness kamu di mana, kamu akan tahu purpose saya sebagai seorang profesional itu apa, gitu. Lalu nantinya akan muncul juga visi dan misi kamu, gitu. Visi misi kamu untuk diri kamu sendiri dan untuk orang lain, gitu. Nah, lalu aku balik lagi ngomongin tentang define the audience, gitu. Audience ini bisa macam-macam. Audiens ini bisa misalnya kamu seorang content creator. Audiens kamu siapa? Orang-orang yang ada di social media platform gitu ya. Tapi kalau misalnya kita omongin audiens kita yang adalah klien atau misalnya adalah ini ya seorang profesional lain gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kamu tahu juga gitu. Jadi ketika kamu berhadapan dengan audiens kamu, personal branding kamu kan, saya tahu saya seorang profesional di bidang digital marketing, audiens saya adalah peer-peer saya di dunia digital marketing, orang-orang yang misalnya punya industri yang berkaitan dengan digital marketing. Nah, itu adalah audiens kita, gitu ya. Nah, kalau misalnya dari kalian itu disesuaikan lagi dengan apa yang tadi pertama, ketika kamu udah tahu skill kamu apa, ya itu dijalankan terus gitu ya. Jadi udah pasti 6 ini yang harus kalian gunakan gitu. Nah, lalu aku coba masuk ke selanjutnya. Nah, ini adalah personal branding plan yang mungkin teman-teman di sini bisa dicatat ya. Jadi nanti later on it's easier for you to define your own personal branding gitu ya. Pertama, kayak tadi aku bilang, figure out who you are. Sebenarnya saya siapa gitu. Nah, dari sini kamu harus bisa tahu gitu. Personality saya itu seperti apa sih? Apakah saya orangnya gampang ngomong, saya orangnya gampang dekat sama orang lain gitu ya? Apakah saya orangnya pendiam, saya hanya bisa work behind the desk gitu? Karena itu seperti apa? Gitu. Lalu ability yang saya punya itu apa? Apa yang saya
good at. Saya punya skill di mana, saya mampu mengerjakan apa aja gitu. Nah, itu yang harus kamu highlight gitu ya. Lalu terakhir adalah patience. Passion saya di mana? Saya tuh suka banget sama apa sih gitu. Misalnya saya suka banget sama sosial media TikTok misalnya. Oh, saya ingin jadi misalnya content creator. Saya ngerasa saya bisa mengekspresikan diri saya gitu ya. Aku ambil contoh ya. Saya bisa mengekspresikan diri saya karena saya misalnya banyak ngomong gitu. Saya anaknya talkative, saya anaknya komunikatif banget gitu. Dan saya pede banget kalau misalnya saya ada on cam gitu. Itu personality saya. Gitu ya. Ability saya adalah itu tadi saya I can articulate everything, misalnya every emotions gitu ya. Saya tahu misalnya apa yang trends, apa yang what's on trends, apa yang misalnya insight-insight baru gitu. Bisa saya sampaikan misalnya lewat video gitu ya. Ya passion saya adalah saya bikin video sebagai seorang video creator di TikTok gitu. Jadi kita sendiri udah tahu ya, kita udah bisa nge-define diri kita gitu. Lalu sebenarnya apa sih yang saya harus lakukan, purpose saya apa? Nah, itu yang harus kalian tahu. Visi saya, misi saya, value saya sebagai seseorang itu apa gitu. Nah, itu yang harus kalian figure out setelah kalian punya nomor 1 gitu. Nah, nomor 2 ini adalah purpose-nya kalian, visi misi kalian dan value kalian. Lalu yang selanjutnya adalah potensi kalian sebagai seseorang gitu ya, sebagai seseorang talent saya apa? Mulai dari edukasi saya, experience saya, gitu, expertise saya dan skill saya. Itu coba di write down gitu. That's your own strength gitu ya. Lalu later on kan ketika kita sudah mengkonstruk itu semua kan kita tahu ya, kita mesti cari audiensi siapa gitu. Nah, what do I sell gitu. Nah, kalian harus tahu positioning kalian gitu itu seperti apa. Lalu your competitive advantage itu seperti apa, unique value proposition kalian, expertise kalian, reputation kalian yang sekarang kalian mau bentuk tuh kalian udah harus tahu gitu arahnya kemana, dan later on networknya juga gitu. Nah, lalu yang keempat adalah tadi audiens saya. Tadi kan seperti aku bilang sebelumnya, audiens itu bisa siapapun gitu ya, bisa consumer, bisa clients, bisa peers gitu ya. Dan misalnya existing audience adalah misalnya peers kalian udah ada di circle kalian, misalnya teman-teman kalian, teman dekat gitu ya, atau misalnya teman yang first connection, second connection gitu, itu your existing audience gitu. Sedangkan yang market audience sendiri adalah orang yang misalnya audience yang lebih broader gitu ya. Nah, lalu gimana sih saya caranya nge-promote diri saya ketika saya sudah punya personal branding gitu. Nah, itu bisa bermacam-macam gitu. Aku misalnya take example offline itu misalnya name card gitu ya. Mungkin sekarang name card nggak gitu dipakai karena jarang ketemu orang ya. Tapi ketika nanti kita sudah bisa berinteraksi kembali dengan orang-orang lain, name card itu penting. Atau misalnya sekarang gini, kita banyak di online gitu ya. Jadi presence skill kita di online itu gimana? Oh, misalnya kita punya website sendiri, atau misalnya kita punya blog, dan misalnya kita create our networking sites gitu ya. Seperti apa? Seperti LinkedIn gitu ya, seperti Facebook atau Instagram gitu ya, social media platform. Nah, misalnya juga email gitu ya. Email itu penting ketika kalian misalnya punya di bawah misalnya Betani Putri Supriyadi, digital marketer gitu ya, ada websitenya, ada misalnya nyari saya tuh di mana gitu ya, melalui email gitu, misalnya emailnya misalnya Betani Putri @xxx.com gitu misalnya apa gitu ya. Lalu yang terakhir adalah gimana sih saya dan caranya tuh gimana untuk saya tuh improve gitu ketika saya sudah punya personal branding plan gitu. Nah, ketika kalian sudah punya, kalian harus create tadi strength kalian nih. SWOT analisis itu adalah you have to know your own strength, your own weakness, opportunity yang ada yang akan kamu kejar, dan threats-nya apa gitu. Jadi misalnya gini, aku ambil contoh SWOT-nya aku ya. Misalnya dulu, saya strength-nya itu adalah digital marketing. Saya tahu semua yang berkaitan dengan digital marketing, mulai dari social media,
dari SEO, email marketing, content marketing gitu ya. Weakness saya apa? Oh, saya nggak in-depth. Saya tahu tapi saya nggak in-depth gitu ya kan. Opportunity saya apa? Oh, saya bisa career progression. Saya mau, misalnya saya nantinya mau jadi seorang digital marketing director. Threats-nya apa? Orang lain punya banyak yang punya impian yang sama dengan saya gitu ya. Nah, ketika kita udah tahu nih, kita akan tahu, oh approach kita akan seperti apa, goals-nya kita akan nanti apa untuk improve gitu. Dengan secara smart approach gitu. Nah, smart approach ini seperti misalnya aku ambil contoh, ketika aku udah tahu nih ya, SWOT aku bahwa aku adalah seorang digital marketer, tapi aku nggak punya in-depth experience, misalnya aku nggak punya in-depth skill, aku punya target, aku punya goals bahwa saya ingin take courses atau online courses untuk mendapatkan sertifikat, gitu ya, online courses sama misalnya selama 3 bulan untuk mendapatkan sertifikat agar saya dikenal sebagai seseorang yang certified di misalnya bidang-bidang yang tadi saya sebutkan, kayak gitu. Jadi smart approach itu untuk membantu kalian untuk mencapai goals untuk improve gitu. Mungkin sampai sini udah cukup ngerti ya untuk creating branding plan-nya gitu. Jadi mungkin ada aku coba cek lagi di ini ya, yang mulai dari pertama sampai terakhir. Ini adalah nomor 1 who I am, 2 what do I do, dan 3 what do I sell. Teman-teman di sini udah catat ya pastinya. Lalu selanjutnya yang keempat adalah who's my audience. Lalu yang kelima, how can I promote myself, dan yang terakhir how and what I can improve. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ketika kita sudah punya plan, gimana implementnya gitu. Kadang-kadang kita bingung kan, kita sudah punya personal branding plan, tapi kita bingung gimana sih cara ngeimplementasikan apa yang sudah kita punya, strategi yang kita punya. Nah, ini 4 cara untuk implement. Gitu. Jadi kita harus construct our identifiers. Our identifiers itu apa? Jadi ketika kita punya personal branding, kita kan butuh yang namanya nama aja itu udah menjadi identifier kita yang membedakan kita dari orang lain gitu ya. Misalnya Betani Putri. Lalu kalau identifier lainnya adalah digital marketing manager misalnya, atau misalnya certified digital marketers. Itu adalah contoh identifier. Contoh kita nge-construct identifier kita gitu. Even hashtags kita misalnya Betani digital marketing. Aku misalnya punya podcast gitu ya, aku bikin Betani digital marketing, that's my identifier gitu. Itu yang membedakan aku gitu ya dari orang-orang lain gitu. Lalu kita harus punya claim teritori kita. Maksudnya claim teritori itu apa, Kak? Claim teritori itu as simple as kamu nggak secure your own place di dunia ini gitu, misalnya di industri kamu gitu. Dengan cara misalnya sesimpel kamu bikin Facebook page, sesimpel kamu bisa bikin Instagram, sesimpel kamu bikin LinkedIn. That's your own territory. Ya. Lalu cultivate the relationship. Cultivate the relationship means you build the relationship not only with people that around you ya, misalnya kayak orang-orang terdekat, tapi orang-orang yang menjadi potential audience. Seperti siapa? Misalnya recruiter, orang-orang yang rekrut, HR, gitu ya. Kamu harus, bukannya aku berarti kamu harus ngedeketin orang ya, bukan. But you grow the network, gitu. Jadi kamu be there, ensure that your presence itu kelihatan, gitu. And then yang terakhir adalah conserve your brand, gitu. Ketika kamu sudah punya branding diri kamu, gitu, jangan ditinggalin, jangan cuman kayak yang penting sudah punya personal branding, tapi apa? Di-conserve. Gimana caranya? Keep telling the audience, jadi kamu kan udah punya audience, keep telling your audience that this is your personal branding, gitu. Jadi jangan cuman udah punya plan, tapi udah didiemin gitu aja.
Nah, kalian harus benar-benar di-conserve gitu. Brand yang kamu punya harus di-conserve gitu. Dengan cara apa ya tadi? Keep communicating gitu ya. Terus apa? Lalu keep the consistency gitu. Misalnya kamu keep posting something yang berkaitan dengan apa? Dengan skill kamu gitu. Mungkin ada banyak orang yang nggak tahu gitu ya. Misalnya cara sesimpel misalnya cara membuat video misalnya animasi atau misalnya masukin kalau zaman-zaman sekarang ya tutorial gitu ya, tutorial misalnya masukin reels misalnya gimana caranya biar pas nih sequence-nya gitu. Itu sesimpel itu. Berarti kan orang melihat kamu, oh ini adalah video creator gitu. Sesimpel itu. Jadi you need to really ini ya consider to keep yourself itu everywhere di conserve gitu ya brandnya. Lalu jangan kalau misalnya nanti kamu misalnya skill kamu bertambah gitu ya, terus diupdate gitu. Jadi jangan sampai kamu berhenti di Bethany Putri digital marketing udah gitu aja, tapi kayak Bethany Putri misalnya aku sudah punya certification Bethany Putri certified digital marketer gitu. You need to keep update your personal brand gitu ya. Nah, aku ambil contoh diriku ya. Setiap sosial platform itu tuh berbeda-beda, didesain berbeda, punya purpose yang berbeda, audiensnya pun berbeda. Jadi you need to ensure that every single platform that you have right now and later on yang akan kamu buat itu tuh punya different purpose dan karena kalian tahu audiensnya akan different gitu. Demi apa? Demi agar kalian tuh tetap kelihatan relatable, tetap visible gitu ya, tetap terlihat gitu ya, dimanapun gitu ya. Dan resonate, yang penting adalah resonate tuh di audience. Resonate itu apa, Kak? Resonate itu apa? Jadi keterkaitan kalian dengan audience itu tuh kuat gitu. Jadi audience tuh feels that you are really there ini ya, dibilangnya adalah role model gitu misalnya. Berarti apa? Ketika kalian resonate tuh the audience personal branding kalian benar gitu. Yang kalian lakukan di personal branding kalian tuh benar. Audience yang kalian target benar. Seperti itu. Kita ambil contoh LinkedIn ya, karena mungkin teman-teman di sini nggak gitu terlalu ini ya sama LinkedIn gitu ya. Karena kebanyakan udah pasti punya Instagram, punya Facebook gitu ya, punya TikTok gitu ya, tapi mungkin LinkedIn-nya belum diurus nih. Gitu. Ya, aku ambil contoh LinkedIn ya. Aku ambil contoh personal branding aku. Kayak tadi aku bilang construct the identifier. Nah, construct the identifier itu apa? Coba. Digital performance marketing, social media and content marketing, a certified digital marketer. That's your identifier. Nama aku ya, Bethany Putri Supriyadi. That's my identifier. Ketika digabungkan, oh Bethany Putri Supriyadi, oh si yang ini ya digital marketing itu ya yang punya certification di A, B, C, D, E. Gitu. Itu udah nge-construct orang bahwa oh ini orang berbeda nih, dia punya personal brand nih, gitu. Jadi penting banget ya teman-teman ya untuk ensure kalian itu stand tahu kalian tuh stand di mana. Gitu. Nah, jadi karena LinkedIn ini adalah career focus platform, kalian harus bisa identifier-nya itu apa? Identifier-nya itu adalah karir kalian gitu ya. Misalnya kalian punya passion di dunia misalnya startup gitu ya, startup enthusiast, that's your identifier gitu. Apalagi kalian misalnya baru mau magang gitu ya, baru mulai mau karir gitu, dan kalian belum tahu kan sebenarnya saya nih mau kemana ya fokusnya ya gitu. And then put your passions, your interest itu sebagai bait-nya, clickbait-nya gitu. Untuk HR nantinya look you as someone yang oh ini dia punya ketertarikan di dunia startup, misalnya di dunia digital. I think mereka a good fit for our company gitu. Jadi audiensnya ngerasa resonate, ngerasa relate kan gitu ya ke kalian gitu. Nah, kenapa LinkedIn juga? Karena LinkedIn itu
punya network yang besar di dunia karir gitu. Kalau mungkin kita ngomongin masalah Instagram, ngomongin TikTok, gitu ya, it's more to entertainment. Tapi networking yang berkaitan dengan industri kita, gitu misalnya sebagai nanti seorang profesional, tentunya LinkedIn ini penting gitu. Apalagi untuk nyari orang-orang yang punya field of expertise yang sama dengan kita. Ataupun orang-orang yang misalnya mencari talent-talent yang sesuai gitu. Nah, di sini kalian juga bisa highlight gitu ya. Nggak hanya expertise kalian, nggak hanya passion, nggak hanya interest, tapi skills dan capability kalian gitu. Nah, itu yang harus bisa di-highlight lah ya sama kalian gitu. Nantinya ketika kalian bikin platform ini gitu. Ini kan one of the way kalian implement ya, kayak aku tadi bilang. Nah, later on adalah apa? Job opportunity gitu. Jadi ingat bahwa personal branding itu opens to any kind of opportunity, including job opportunity. Gitu. Nah, ketika kita sudah punya personal branding, how we maintain? Gitu. Ketika kita udah conserve brand, udah ngupdate, how to maintain personal branding kita agar relate ke kita sendiri, gitu ya, agar relate ke diri kita dan relate ke orang lain lagi, gitu, later on. Nah, kalian harus enhance your knowledge, expand your capabilities, gitu ya, set new goals, dan akhirnya grow on the bigger network ya. Kita udah grow network, tapi grow network yang mungkin ternyata kita masih kecil gitu. Network tuh bercabang gitu. Dan kalian tuh harus tahu bahwa networking itu nggak akan ada habis-habisnya gitu. Jadi memang you need to keep maintain the network and grow the network gitu ya. Misalnya kayak enhance knowledge. Mungkin kayak tadi yang aku bilang bahwa teman-teman di sini harus tahu bahwa take online courses gitu ya, yang punya korelasi dengan field of expertise kita, itu ngebantu kita juga nge-construct diri kita, personal branding kita gitu ya. Aku ambil contoh-contohnya biar teman-teman mungkin nanti bisa cek satu-satu gitu ya di Google, cari untuk beberapa berbayar. Tapi kalau misalnya kalian mau yang yang free, ada Google gitu dan Facebook Blueprint, one of the ini ya untuk digital marketing gitu ya. Lalu find the right mentor gitu ya. Mungkin nggak harus women works gitu ya, tapi find mentor yang tepat untuk path karir kalian gitu. Karena it's not easy for you guys gitu ya, later on untuk keep compete with other gitu ya. Ketika kalian nggak tahu medannya, so you need to find the right mentor gitu. Jadi ketika kalian punya mentor, kalian kan bisa tahu, oh sebenarnya di dunia misalnya di PR gitu ya, di PR dan communication. Sekarang trennya tuh lagi apa sih gitu. Mungkin cari tahu sendiri bisa, tapi mungkin mentor kita, mungkin orang yang lebih profesional dari kita tuh lebih tahu bedanya dan gimana cara cope with it gitu, ya. Lalu selanjutnya look for new insights, trends gitu ya, kayak tadi aku bilang, kalian bisa nyari sendiri gitu. Tapi aku saranin try to be really active di LinkedIn gitu ya. Karena banyak insights, banyak new trends itu tuh banyak coming from professional and experts gitu ya. That's one of the way. Lalu aku juga encourage kalian untuk start regularly read books. Buku apa aja. Tapi kayak aku saranin self development gitu, misalnya bisnis. It's easier for you to get knowledge dari situ. Mungkin yang nggak suka baca bisa start listen to the podcast. Aku kayak lagi suka dengerin HBR sama TED ini ya, Adam Grant gitu. Dan mungkin yang bisa punya akses ke premium content pun kalian juga bisa gitu ya untuk start subscribe gitu. Nah,
selain itu untuk expand capabilities. Nah, aku selalu bilang bahwa try to expand the capabilities by get certified gitu. Certified bisa di mana aja gitu. Nggak harus kayak kalau aku kan di digital marketing, so I need to get digital marketing certification gitu ya. Mungkin kalian yang ada di bisnis gitu ya, kalian bisa cek the certification for business analyst misalnya, atau misalnya project management, atau kalian misalnya orang dari data science, kalian bisa cari yang data scientist butuh certification apa aja, misalnya kayak Python gitu ya. Sesimpel itu. Lalu by doing the pro bono atau voluntary di community itu juga bisa nambahin kalian capability kalian gitu. Yang tadinya kalian mungkin belajar untuk diri kalian sendiri, later on kalian bisa membagi ilmu gitu. And then you expand your capabilities gitu. Ya. Nah, kayak tadi aku bilang, mungkin ada dari kalian mungkin mau masuk misalnya community gitu ya. Kalian bisa jadi caretaker-nya gitu. Misalnya ada pertanyaan dari teman-teman yang peers gitu ya, yang berkaitan misalnya dengan marketing gitu ya. Gimana sih misalnya yang secara teknis gitu, misalnya cara membuat ads gitu. Nah, kalian bisa actively engage with them ya gitu kan, to expand the capabilities gitu. Jadi misalnya, oh saya tahu misalnya caranya ini A, B, C, D, coba ceknya di sini gitu. Nah, lalu juga mungkin kalian bisa start doing the IG live series atau misalnya podcast gitu. Jadi doing this to expand the capabilities means kalian juga bisa berbagi ilmu gitu ke orang lain gitu ya. Give a benefit gitu ya to others, not only yourself gitu. Nah, set new goals. Nah, new goals ini adalah bukan berarti kalian ngubah semuanya, tapi kalian harus tahu, oh karir objektif saya, mungkin aku nih ya, 3-4 tahun lalu, mungkin saya ingin jadi manajer gitu. Tapi 5 tahun mendatang bukan manajer lagi kan, gitu. So you need to keep revisit your career objective, and then your plan for the next 3 or 5 years gitu. Even though you maybe kalian nggak berkarir misalnya nggak berkarir sebagai misalnya karyawan, atau misalnya mungkin kalian akan lebih jadi misalnya entrepreneur gitu. Kalian harus punya gitu plan for the next 3 or 5 years. And then please use the SWOT analysis agar kalian bisa dapat plannya. And later on kalian bisa set the goals gitu. Ya. Nah, kayak tadi aku bilang, coba cek ya secara short term personal development plan itu untuk enhance-nya apa aja, enhance-nya soft skill misalnya kalian belum punya leadership skills ya kan, tapi kan mungkin sekarang mungkin nggak punya, tapi 3-5 tahun mendatang ketika kalian ingin menjadi manager in the managerial level, kalian butuh apa? Leadership skills, and that's the soft skills ya gitu. Misalnya time management juga gitu. And then the others is hard skill. Misalnya apa? Saya S1 baru lulus gitu ya. Saya lagi kerja. Tapi saya pengen S2. Misalnya biar apa? Agar saya secara profesional bisa contribute gitu ya. Contribute untuk diri saya, misalnya untuk perusahaan nantinya gitu ya. Atau sesimpel kalian ini study plan-nya misalnya ikut yang short course gitu ya, untuk dapat certification secara misalnya diploma certification gitu ya, yang online sekarang banyak kan ya gitu. Jadi that's one of the short term plan lah, kayak untuk ningkatin soft skill dan hard skill kalian. Nah, yang terakhir adalah keep grow the network gitu. Jadi ketika kalian sudah punya existing connection gitu, jangan ditinggal teman-teman kalian nih, misalnya kalian habis lulus, ya jangan ditinggal temennya gitu, jangan tiba-tiba ngilang gitu. Jadi keep maintaining the connection gitu. Nah, lalu actively involve di online community gitu ya, on the same field of expertise gitu. Jadi ketika kalian misalnya fokus di dunia markom, kalian akan cari kan misalnya, oh saya kayak mau deh masuk ke komunitas misalnya
brand markom gitu. Kadang-kadang kan ada ya, mungkin udah di di-initiate oleh orang lain gitu. Nah, mungkin teman kalian yang aku bilang nih, existing connection kalian punya akses ke situ gitu. Nah, dari situ kalian bisa actively involve gitu. Ikut dong online community ini gitu ya. Karena I think I need to find di misalnya insights atau misalnya trends atau apa, misalnya bantuan gitu ya. Even kalian mau sharing opportunity untuk orang lain, it's more easier gitu ya. Lalu apa? Exchange insights. Saya bilang kan, exchange insights and information with peers and colleagues. Gitu. Itu pentingnya ketika kalian grow and maintain your connection. Gitu. Jadi keep growing the connection itu penting gitu. Bukan berarti kayak makin kayak banyak istilahnya ya, makin banyak teman makin ini banyak musuh misalnya. Gitu. Jangan mikirin musuhnya gitu. Karena apa? Karena ketika kalian punya banyak koneksi, kalian tuh dengan sangat mudah untuk kalian maneuvering in your industry gitu. Nah, mungkin itu yang bisa aku ya secara garis besarnya, how to build the personal branding. Mungkin Clara, aku bisa persilakan Clara lagi ini karena udah mulai untuk Q&A session gitu. Oke deh, terima kasih Kak Bethany atas materi yang telah disampaikan. Bener banget ya, personal branding itu tahapan awalnya harus mengenal diri sendiri, tahu purpose-nya apa, terus dan don't stop to expand your knowledge, and networking juga penting ya. Dan setuju banget juga nih sama penjelasan Kak Bethany, terutama soal certified. Teman-teman bisa memvalidasi kemampuan kalian, seperti di bidang Microsoft, Adobe, atau project management untuk mengambil sertifikasi di MyEduSolve, teman-teman. Oke, lebih lengkapnya boleh teman-teman kunjungi di www.myedusolve.com ya untuk berbagai pilihan sertifikasinya. Dan acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya Kak Bethany ya. Di sini udah ada tulisannya Q&A session nih. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh ketik di kolom chat atau boleh raise hand ya. Nanti aku akan persilahkan teman-teman untuk bertanya. Oke, ini ada dari Lily nih. Ini paling semangat nih biasanya Lily. Oke. Selamat siang Kak Putri. Terima kasih atas materinya untuk hari ini. Saya Lily Agustianto dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan pertanyaannya adalah bagaimana membangun personal branding di dalam diri seseorang yang memiliki ciri otentik pribadi yang selalu berpikir depresi atas terkena terhadap pencapaian diri yang selalu hasil tidak memuaskan dinilai orang lain. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah membangun personal branding dapat dibangun dengan pencapaian yang baik hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang memiliki opportunity dalam dirinya? Oke, ya mungkin Kak Bethany boleh menjawab. Sorry Kak Bethany, boleh di-unmute nih di sini masih belum. Sorry. Ya, jadi gini, terima kasih ya Lily untuk pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita bilang bahwa seseorang tendensi berpikir depresi gitu ya, berpikir bahwa saya kok udah ngelakuin A, B, C, D, E, tapi saya ngerasa saya tidak dihargai gitu ya. Saya ngerasa bahwa saya kayak kok gagal terus gitu. Back again. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu akan selalu gagal. Gagal itu wajar, ya, gagal itu lumrah gitu. Saya juga gagal gitu. Saya bisa aja dalam kerja, saya dimarahin abis-abisan sama bos saya gitu ya. Kamu tuh nggak ngerti A gitu, kamu nggak ngerti B gitu. Tapi apa itu jadikan motivasi gitu. Jangan sampai itu dijadikan hal yang buruk dan akhirnya kalian depres sendiri gitu, bukan. Itu malah itu akan jadi motivasi saya gitu. Kadang-kadang saya kayak pasti depres ada gitu. Cuman motivasi saya apa? Ya udah saya berarti belajar kan. Ketika saya expand knowledge saya, expand capability saya nanya network saya gitu ya. Tapi kan akhirnya apa? Saya dapat knowledge baru gitu ya. Saya dapat
informasi baru, saya dapat misalnya saya ikut course, saya dapat knowledge yang lebih mumpuni untuk saya gitu ya. Nah, kalau saya bilang itu nggak akan selalu kita bilang bahwa personal branding itu yang bagus-bagus doang. Ya pasti kan harus bagus kan, karena that's the things that we want people to know, to know and to construct ketika ngeliat kita gitu. Bukan berarti itu tipu-tipu, bukan tipu-tipu, tapi apa? Tapi kita harus bisa gimana caranya apa yang kita miliki itu kita develop gitu. Jadi bukan hanya pencapaian bagusnya aja gitu. Pencapaian bagus tuh memang di depannya. Di belakang itu memang hal-hal yang misalnya kegagalan gitu ya, misalnya dimarahin bos, kalian nggak akan pernah tahu gitu kan, orang-orang nggak akan pernah tahu gitu, tapi itu yang ngebentuk kalian, that makes you gitu, that makes you a professional gitu, experience itu, kan aku tadi bilang kan di awal bahwa ketika talent ketemu experience, hasilnya apa? Strength kan, ya kan, hasil strength itu yang akan kalian gunakan untuk apa? Untuk branding kalian gitu. Jadi jangan takut bahwa kegagalan itu nantinya udah depresi dan segala macamnya. Nantinya orang-orang nggak akan percaya. Kalian bisa bangkit gitu. Dan bangkitnya apa? Ya itu tadi aku bilang, expand your knowledge, expand your capabilities gitu. And later on apa? Kalian gain recognition, kalian gain credibility. Akhirnya apa? Orang trust you as a professional gitu. Jadi again ya Lily, jangan sampai merasa bahwa kayak misalnya kalaupun nanti ngerasa kok banyak saingan, kok saya udah misalnya ngelamar kerja di mana-mana kok nggak misalnya nggak dapet gitu, kok misalnya saya udah misalnya nih ya, saya udah misalnya di tahap akhir gitu, di tahap akhir interview, kok saya gagalnya di mana ya gitu. Gagal itu tuh jangan dipikirin gitu. Gagal itu tuh dibuat jadi motivasi, terus lakuin goals-nya apa gitu, untuk improve gitu. Paling gitu ya, Lili. Semoga membantu menjawab ya. Terima kasih Kak Putri, sangat membantu soalnya itu udah merubah mindset saya Kak. Jangan sampai kegagalan itu jadi ini ya, jadi batu yang nutupin kamu untuk loncat. Gitu. Untuk loncat, iya benar. Loncat gitu, batu untuk loncat, bukan untuk nutupin kamu gitu. Iya, benar. Terima kasih Kak Putri, terima kasih. Oke, jadi semua orang punya opportunity ya. Jadi nggak cuma orang-orang yang pencapaiannya baik ya, yang penting tetap expand your knowledge. Oke, thank you Lily atas pertanyaannya. Next ini ada yang angkat tangan, mungkin kita boleh persilahkan kali ya Kak Danu untuk open mic, boleh bertanya. Terima kasih Kak Clara. Halo Kak Putri, perkenalkan nama saya Danu Nurdiansah. Saya mahasiswa Public Relation Ilmu Komunikasi nih Kak. Nah, saat ini kan saya sebagai mahasiswa Public Relation gitu. Kalau saya sih mau nge-branding diri saya di social media itu sebagai PR gitu. Dan juga saya mengambil beberapa course seperti digital marketing. Dan juga saya punya minat di bidang content creator gitu kan. Misalnya saya buat konten di TikTok gitu. Cuma kadang-kala saya tuh bingung buat branding saya di social media gitu kan. Saya tahu bahwa setiap social media itu audiensnya berbeda gitu. Seperti TikTok, Instagram, LinkedIn gitu. Nah, kadang-kala di Instagram saya tuh cenderung takut untuk ngeposting apapun tentang diri saya. Sebenarnya saya tuh mau posting apapun yang menurut saya tentang keseharian saya gitu. Hal-hal yang menurut saya humor dan semacamnya. Cuma saya takut apa yang saya posting itu malah memberikan citra yang buruk dari orang lain kepada saya gitu. Sedangkan di sosial media yang lain saya malah seperti punya branding yang berbeda gitu. Nah, seperti apa sih branding di sosial media itu setiap platform? Apakah kita harus menyamaratakan di setiap platform gitu? Misalnya saya juga buat konten di TikTok gitu. Apakah juga harus menyamakan dengan latar belakang saya sebagai PR dan semacamnya? Nah, seperti itu gimana Kak? Itu aja Kak Putri, terima kasih Kak Clara. Oke ya, dan udah nanya. Ini gini. Mungkin yang nanti mau cek-cek IG aku gitu ya, terus bandingin sama LinkedIn, itu beda banget loh. Mulai dari, even ya, kalau aku bilang construct identifier ya gitu ya, identifier aku kayak kalau di LinkedIn, Betani Putri Supriyadi, digital marketing, certified digital marketer gitu ya. Terus aku di sosial media aku apa? Aku bilang aku content, misalnya aku bilang aku content creator gitu ya. Terus apa? Aku punya hashtagnya.
Gitu. Hashtagnya apa? Oh, tentang makanan, tentang fashion gitu ya. Bukan berarti itu ngebatasin kamu misalnya, oh saya pengen dikenal jadi PR, terus kayak ya udah saya PR aja nih terus bisa. Tapi cari benang merahnya gitu, cari benang merahnya. Dan misalnya gini, maaf ya aku batuk. Ini misalnya gini, aku seorang PR, aku kerja misalnya di PR agency, aku punya akses ke misalnya insights. Di LinkedIn mungkin bahasanya akan lebih profesional. Tapi misalnya di Instagram, misalnya kamu bikin konten real. Bikin kontennya apa? Oh, ini yang harus dilakukan oleh PR. Mungkin orang nggak tahu. Gitu. Ya kan? It's more kreatif aja kali ya, lebih ke arah kreatif dan lebih ke arah gimana caranya kamu nge-capture orang-orang yang bukan ada di LinkedIn untuk ngerti apa yang kamu lakukan di dunia PR gitu. Dan jadi akhirnya apa? Nggak akan hilang gitu, nggak akan hilang bahwa personal branding kamu adalah oh I'm a PR PR expert, atau misalnya saya adalah seorang yang memang kerja di di bidang misalnya di bidang PR and communication gitu. Nah itu nggak akan berubah gitu asal bisa tahu dan benang merahnya apa sih gitu. Dan apalagi Danu sendiri kan tadi bilang bahwa Danu punya ketertarikan di content creation, ya kan, konten nggak cuma di TikTok, nggak cuma di Instagram gitu ya. Dan mungkin ya itu kayak yang bisa aku yang bisa aku suggest bahwa cari benang merahnya gitu ya. Terus kamu bisa tahu oh tren di TikTok tuh gini, tren di Instagram tuh gini gitu. Oh orang tuh lebih suka konten yang seperti ini di LinkedIn gitu. Jadi di tailored aja gitu konten-kontennya. Padahal sebenarnya kamu ngomongin hal yang sama gitu. Tapi kontennya mungkin berbeda gitu. Mungkin konten di TikTok akan lebih yang more cheerful gitu ya, yang lebih kayak nyeleneh gitu. Kayak aku misalnya waktu itu aku punya salah satu klien, dia bingung. Saya tuh ditawarin jadi influencer TikTok. Padahal saya brand. Saya bilang karena itu kamu salah gitu. Kamu salah positioning gitu ya. Kamu mestinya jadi orang yang educate. Malah kamu ngerti kan ya? Kayak kamu harus memisahkan antara branding kamu dengan brandnya kamu sebagai entrepreneur gitu. Ini entrepreneur nih, terus dia punya brand. Ya jangan posting hal edukasinya kamu di brand gitu. Jadi ada kesalahan tuh dia gitu ketika dia melakukan istilahnya konten di TikTok gitu, yang harusnya mestinya kontennya untuk dia, kontennya dia sebagai entrepreneur, dia malah masukin kontennya dia ke brandnya dia gitu. Nah itu yang mesti hati-hati ya Danu ya. Gitu. Apalagi misalnya Danu nanti mau misalnya mau jadi entrepreneur gitu, nggak mau kerja di agency atau nggak mau kerja di brand gitu ya. Gitu sih. Thank you Kak Putri, Kak Clara. Oke, thank you Danu untuk pertanyaannya. Jadi tadi ya, saat bingung, different platform, different audience, jangan membatasi diri dan cari benang merahnya ya berarti. Oke, kita move on to the next question. Ini ada dari Kak Astrid. Selamat siang Kak, izin bertanya bagaimana membangun hubungan relasi dengan orang-orang untuk kepribadian introvert. Nah, menarik nih. Astrid, to be honest, aku orang introvert. Kalau dilihat di 16 personality, aku depannya I, udah pasti. Jadi aku orang introvert gitu. Cuman you need to know that exactly ya. Kayak aku orangnya dulu tuh sangat-sangat anti yang namanya kenalan sama orang baru. Kalau mau kenalan sama orang baru, aku ngibrit, lari. Males gitu. Kalau misalnya mau ikut kegiatan, misalnya kegiatan di kuliah gitu, I prefer just to go home gitu, nggak mau gitu. Nah kalau aku dulu caranya apa? Aku cari satu platform. Dulu aku ngeblok. Nah ketika aku ngeblok, aku banyak dapat undangan. Tapi kalau aku nggak datang,
aku nggak dapet insights, aku nggak dapet apa-apa gitu ya. Akhirnya apa? Aku step outside my own comfort zone, itulah ketemu gitu. Bukan berarti aku kayak faking it, enggak. Tapi aku coba untuk kayak yuk dilawan yuk, rasa nggak kepengen ketemu orangnya gitu. Memang berat gitu. Tapi that's one part of you evolve lah ya sebagai seseorang lah ya. Nggak cuma profesional gitu, secara kepribadian juga evolve gitu. Aku masih tetap introvert sampai sekarang, to be honest. Cuman gimana caranya kita ngakalin gitu ya, apalagi untuk di luar sana gitu, kayak untuk apalagi dunia kerja gitu ya. Orang nggak akan ini ya, nggak akan ngasih pilih kasih kayak oh dia introvert dulu nggak apa-apa gitu, nggak ada gitu. You need to know exactly kapan kamu harus bisa step out from your comfort zone gitu, dan gimana caranya kamu juga cope with it gitu. Jadi jangan sampai kayak oh nggak mau kabur gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi yang aku ini bisa kasih saran adalah cari satu platform apapun itu ya online gitu, and start to be aktif di situ gitu. Misalnya dari community lah gitu ya. Mungkin sekarangnya mungkin kamu ngerasa kayak lebih aman karena online gitu kan. Dan nanti pas ketemu, nah itu yang kamu harus bisa step out from your comfort zone gitu. Tapi it's easier lah ya right now karena kan sekarang online gitu ya. Jadi coba cari ini community gitu. Even though mungkin kamu awalnya ngerasa nggak serak gitu ya. Tapi kan kamu dari situ bisa cek bahwa oh apa sih gunanya saya masuk ke misalnya community ini gitu. Dan later on itu kan bisa jadi your motivation gitu ya untuk keep being there gitu. Jadi jangan takut untuk make a connection with other lah ya, straight gitu. Karena aku juga orang introvert, aku juga ngerasa kadang-kadang gak nyaman sama orang baru, tapi aku coba lawan gitu. Oke, thank you Kak Betani atas jawabannya. Thank you Astrid juga atas pertanyaannya. Oke, jadi it's okay to be introvert ya, asal kita bisa keluar dari comfort zone, lawan ketakutan itu, dan be active in one platform atau join community gitu ya, di mana kita bisa aktif di sana. Oke, aku bacakan next question ada dari Kak Sri Kandi Indah Karina. Halo Kak Betani, thank you penjelasannya. Saya Karina ingin bertanya, apakah peluang diterima kerja saat wawancara akan lebih besar karena seseorang sudah memiliki personal branding secara utuh? Kalau aku boleh berpendapat, it's easier. Karena apa? Kamu itu dilihat, berarti kan. Ketika kamu punya visibilitas, orang lebih mudah nyari kamu. Orang tahu siapa kamu, ya kan? Misalnya kayak aku bilang, misalnya aku LinkedIn aku nggak sentuh. Aku pertama kali kerja, LinkedIn aku nggak pernah sentuh. Isinya apa? Pencapaian aku sebagai seorang blogger. Jadi aku dulu pengennya dikenali sebagai seorang blogger, gitu di LinkedIn. Terus lama-lama kan aku makanya bilang kan, revisit again your career plan gitu. Mau apa sih sebenarnya ke depannya? Lalu 3-5 tahun lagi saya mau jadi apa gitu. And it reflect on your platform gitu ya. Nah itu aku awalnya tadi cuman blogging gitu ya awalnya. Orang kan cuma lihat orang cuma blogger doang gitu, saya nggak punya experience apa-apa misalnya dunia kerja gitu ya. Padahal sebenarnya pas aku jadi blogger, aku learning SEO. Ketika orang-orang nggak tahu SEO, I learn SEO gitu ya. Terus I learn misalnya dulu namanya affiliate marketing. Orang-orang belum ada yang tahu affiliate marketing gitu. Nah, dan later on ketika aku revisit lagi my own personal branding gitu, dan aku try to update it gitu ya, aku bisa masukin saya punya skill di SEO, saya punya skill di affiliate, saya punya skill misalnya di content marketing gitu. Nah ketika nantinya ya hiring person ngelihat kamu punya platform gitu ya secara online, pasti online kan, nggak mungkin ketemu langsung gitu ya. Ketemu langsung mungkin step berikutnya.
Tapi ketika online, terus kamu memperlihatkan yang seutuhnya ya, holistik gitu. Secara holistik kelihatan, oh Sri Kandi lulusan ini, misalnya lulusan Universitas A, dia punya skill A, B, C, D, E, experience-nya dia misalnya pernah magang gitu misalnya, atau misalnya dia voluntary di mana gitu ya, kan kayak aku bilang tuh voluntary atau doing pro bono gitu ya. Terus oh dia certified, itu lebih kredibel nggak untuk orang nyari kamu? Pasti lebih kredibel kan, kamu lebih kelihatan kredibel gitu kan, lebih ke-recognize nggak? Iya gitu. Jadi ketika kamu punya personal branding, it's easier for you to be out there gitu and stand out ya from others gitu sih. Oke, thank you penjelasannya dan pertanyaan dari Kak Sri Kandi ya. Jadi menjadi poin plus ya jika kita wawancara dan udah ada personal branding biar lebih stand out from the others. Oke, kita next ya ke pertanyaan berikutnya, ada dari Kak Julia Veronica. Selamat siang Kak Betani, saya Julia dari Makassar. Background saya sebenarnya biasa-biasa saja, not graduated dari PTS atau PTN yang terkenal. Namun saya ingin membangun personal branding yang lebih baik. Kira-kira bagaimana cara memulai membangun network atau connections yang lebih baik? Platform atau organisasi apa yang bisa membuat kita mendapatkan network dan connection yang profesional dan bisa menotis keberadaan kita yang masih newbie? What should we do untuk close dengan network atau connection profesional yang menurut kita susah untuk dicapai gitu? Oke. Mungkin ya Julia, kalau aku boleh saran, start develop your personal brand, dan satu be in LinkedIn. Jadi instead of you going to Instagram or Twitter or TikTok gitu ya, start doing it from LinkedIn gitu. Kayak misalnya gini, bukannya gini ya, graduated dari PTS atau PTN terkenal tuh nggak perlu. As long as you have the knowledge, ya, knowledge, capability, skills, kalian tuh bisa tetap bersaing loh. Jangan pikir bahwa kayak dulu sainganku luar negeri semua. Ya bukan berarti aku nggak punya kesempatan itu, nggak punya opportunity atas job atau misalnya posisi yang aku inginkan gitu. Orang ketika di interview gitu ya nantinya gitu ya, mereka akan lebih lihat experience-nya, skills-nya gitu. Bukan oh dari PTS terkenal nih gitu, kita harus masukin dia karena dia dari PTS terkenal gitu. Nah kayak misalnya kamu ingin cari koneksi gitu, aku bilang tadi adalah start from LinkedIn, look for community yang ada di LinkedIn gitu. Biasanya banyak ya community, follow that community ya, follow that community. Lalu kalau misalnya kamu tertarik dengan misalnya company-company tertentu, follow the company ya, follow the company. Karena apa? It's easier later on, gitu ya. Ketika kamu kamu follow the company, gitu. Misalnya tahu-tahu teman kamu kerja di situ, ya kan? Koneksi kamu kerja di situ. Ketika kamu misalnya apply for the job, you can easily ask for the recommendation, gitu. That's one of the way kamu bangun ini ya, connection gitu di situ. Nah, lalu jangan lupa untuk misalnya ketika kamu scrolling feed yang ada di LinkedIn yang berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan misalnya skill kamu, profesionalitas kamu gitu, atau misalnya simply tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan yang kamu feel interest gitu ya. Kamu bisa leave comment on that gitu, or give your feedback. Simply give feedback. Nggak ada masalah kamu nggak kenal, terus kamu give feedback terus kayak nggak bakal ini deh nih, kayak bakal dicemooh atau apa enggak. Aku sering kayak gitu. Aku nggak tahu orangnya. It came up in my feed gitu ya, itu shown on my feed. Ternyata itu coming from my second or my first connection di LinkedIn. Terus aku ke-trigger. I think join this conversation tuh kayaknya interesting ya gitu. Kayak waktu itu kita ngomongin tentang entrepreneur, gitu ya, entrepreneur yang nggak tahu exactly kayak kenapa mereka nge-hire digital marketing yang misalnya dibilangnya bukan digital marketing, social media specialist, tapi social media specialist ini harus bisa A, B, C, D, E gitu. Ada yang bilang,
entrepreneur nggak ngerti gitu kalau misalnya digital marketing tuh kayak gini gitu. Mereka tuh harusnya nyari yang spesialis, nyari yang kayak gini. Sedangkan aku bilang, seorang digital marketer itu harus jadi seorang yang generalis, bukan spesialis gitu. And it sparks a good conversation kan between peers and between professionals gitu. Jadi jangan takut untuk nggak mulai juga ya gitu Julia. Jadi it's easier for you to start from LinkedIn. It's best for you. Lalu kayak aku bilang construct your identifier. Even though you're not graduated from a good or kayak famous ini ya university or college, kamu bisa tetap construct the identifier by show off your skills, show off your capabilities, your interest. Kayak tadi aku bilang kan, oh saya startup interest, saya startup enthusiast gitu. Atau misalnya saya punya misalnya pengalaman di digital marketing, even though misalnya mungkin nggak in-depth gitu. Tapi misalnya saya social media misalnya practitioner, misalnya. Semudah itu gitu ya Julia. Jadi jangan takut untuk mulai, start involve di community, connect aja. Kamu nggak kenal, connect gitu. Karena di LinkedIn gitu. Misalnya kamu you want to find mentor gitu ya. Find mentor kan aku bilang nggak perlu harus kayak ke Women Works untuk dapat mentor gitu, enggak. Kayak misalnya tiba-tiba kamu, Julia, there's a lot of people yang tiba-tiba ngehubungin aku, ask for my advice, and I give it for free. Kenapa? Karena aku bilang kayak gitu. If you need help regarding about digital marketing for misalnya SME or entrepreneur, please reach out to me for free. Aku nggak pernah ngemut bayaran kayak misalnya orang butuh bantuan aku, nanya advice aku, unless itu berkaitan misalnya it's more technical lah ya, it's different. Tapi kalau misalnya itu berkaitan dengan can you give me advice atau suggestion on this gitu ya, aku akan willing to help gitu. And misalnya Julia, you find someone yang you like, oh I think she or he can be my mentor gitu ya. You can just reach out to them that saying misalnya kayak misalnya ke aku ya, Hi Kak Bethany, my name is Julia. Kayak misalnya graduated from this, I have misalnya this I have interest I have some interest in misalnya digital marketing, startups, and I really want to know kayak your experience gitu misalnya working in a startup company, kayak how their culture gitu misalnya ya, the culture of the company, kayak and then misalnya can you give me a tip gitu ya, a personal tips misalnya kayak is there any way that I can misalnya masuk ke sana gitu ya, masuk ke perusahaan A gitu, should I misalnya prepare for this or prepare for that gitu ya, should I misalnya take courses or what gitu. Jadi bisa sesimpel itu gitu. Jadi jangan takut untuk koneksi gitu. Di LinkedIn nggak ada batasan juga gitu. As long as you have a good introduction dan clear message gitu ya ke orang yang dituju gitu, bahwa saya I feel like I want to know more about this, misalnya I want to learn more from you gitu ya, because I know that you're expert in this, misalnya you certified in this gitu. Jadi mulai dari situ ya Julia gitu. Oke, thank you Julia atas pertanyaannya. Jadi jangan minder ya untuk teman-teman yang mungkin kayak univnya nggak ternama gitu. You still have a chance to connect with professional, terutama lewat LinkedIn ya. Nanti be aktif di sana aja. Oke, aku bacain next question. Ada dari Iqbal. Selamat siang, Kak. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mustafid. Saya izin bertanya, apakah sertifikasi benar-benar sangat penting untuk personal branding? Karena saya pernah ketemu orang-orang yang personal brandingnya bagus, tapi dia sama sekali nggak punya sertifikasi soft skill ataupun yang lainnya. Mungkin gini ya, Iqbal. Thank you untuk pertanyaannya. Kalau bagi saya, penting. Kenapa?
it gives you another level of credibility. Mungkin kamu kredibel gitu sebagai seorang profesional. Ketika aku punya experience di, misalnya orang tahu ya, oh Betani Putri kerja sebagai dari awal konten, misalnya content writer, oh habis itu dia social media, oh habis itu dia jadi social media manager, oh dia ngurusin misalnya performance gitu ya, oh dia digital marketing nih gitu, kelihatan. Tapi ketika kamu punya sertifikasi, it give you a higher level of credibility gitu. Bukan berarti yang personal brandingnya bagus nggak punya sertifikasi jadi jelek, enggak. Tapi for me it gives another level of credibility gitu. Jadi ketika kamu punya sertifikat ya, mau berbayar atau enggak, banyak kok sertifikasi yang nggak berbayar, apa maksudnya yang free juga banyak gitu, di luar sana gitu. Jadi menurutku itu apa ya, memberikan sense bahwa this person know exactly what she or he doing gitu. Dia tahu dia kerja untuk misalnya perusahaan A dengan skill yang dia punya, kapabilitasnya dia apa, dia tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma ngomong, saya digital marketing nih, saya kerja di sini gitu. And then how you can convince people, how can people trust you gitu. Gitu. Bukan berarti kayak tadi aku bilang, bukan berarti dunia tipu-tipu ya, bukan berarti kayak kamu bilang, oh saya digital marketing gitu, ya bukan berarti kamu nipu-nipu, oh saya bisa A, B, C, D gitu. Kalau misalnya punya sertifikasi, it's more apa ya, kredibel aja gitu. Kredibilitas kamu tuh nggak akan dipertanyakan lagi, masa sih? Gitu. Nggak akan. Gitu. Karena that's the thing that I always I always bring to every recruiter. Recruiter yang merekrut aku gitu ya. I always bring my experience, and second my certification. Because out there gak banyak yang punya certification or access to certification. And that's the thing that makes me different from the others gitu. Aku ngambil certification for me in order for me to get the distinction gitu, kayak distinctive gitu, sendirian gitu, aku di sini, orang lain mungkin di sebelah sini gitu, karena mereka belum punya certification gitu. Jadi ensure bahwa kamu bisa stand out aja gitu. Kalaupun kamu nggak punya certification, then kamu cari aja gitu, something yang bisa bikin kamu stand out. Stand outnya apa? Can be anything gitu. Jadi sebenarnya sertifikasi kalau buat aku penting, dan mungkin buat orang lain enggak gitu. Karena mungkin dia punya udah punya identifier sendiri, dia sudah punya cara untuk membuat diri dia kredibel sendiri gitu, tanpa harus certification gitu. Gitu. Oke, thank you Iqbal atas pertanyaannya. Jadi untuk bisa stand out, salah satu caranya yaitu dengan sertifikasi ya, it will give us more credibility di sana. Atau mungkin orang-orang yang personal brandingnya bagus tapi nggak punya sertifikasi, mereka mungkin punya caranya sendiri ya untuk membuktikan kredibilitasnya. Betul. Oke, ya teman-teman yang lain yang belum bertanya boleh ya ketik di kolom chat atau raise hand mungkin. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku boleh kan ya tanya ya Kak Betani ya? Boleh. Oke, mau nanya nih Kak, personal branding itu apakah harus melulu melalui sosial media? Dan apakah personal branding itu malah membebani gitu? Jadi orang lain tuh jadi berekspektasi kepada kita gitu. Takutnya kayak, oh kita nggak bisa meet their expectation gitu. Karena kan namanya personal branding kan bisa dibilang seperti pencitraan juga ya gitu. Gimana Kak kalau menurut Kak Betani? Kalau pencitraan ya sebenarnya gini, personal branding benar pencitraan. Tapi pencitraan itu kan nggak boleh jauh-jauh dari kita sendiri kan sebenarnya. So people expect something yang sesuai dengan kita gitu loh. Jangan sampai kita istilah membual bilang bahwa saya nih kayak kalau aku bilang ya, saya digital marketing ini ya expert gitu ya. Saya udah 11 tahun gitu. Terus saya saya bisa ngelakuin ini dalam waktu 5 jam gitu. Tapi nggak ada buktinya. Gitu. And then itu makes
expectation kan ke orang ya. Kita nge-create expectation orang bahwa oh Betani Putri bisa nih kalau misalnya kita minta bikin digital marketing budget within 5 hours gitu. Yuk kasih aja ke dia. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ternyata nggak bisa ngelakuin, itu malu sendiri di kita dan itu akan merusak personal branding kita gitu. Jadi personal branding itu ya bukan pencitraan yang bukan jauh dari kita, tapi itu harus dekat sama kita sebagai seseorang profesional. Jadi kita nanti bisa nge-deliver, kita bisa perform sebagai seorang profesional dengan benar. Gitu. Jadi ketika bukan ekspektasi aja ya, kita bisa nge-deliver benefit apa gitu yang bisa kita kasih ke orang gitu. Benefit apa yang bisa kita berikan nggak cuma untuk audiens kita gitu ya. Jadi jangan sampai sekarang aku udah kasih misalnya personal branding plan-nya gitu, terus kalian kayak saya mau jadi content creator gitu ya. Saya seorang content creator, saya misalnya punya equipment misalnya saya bisa bikin animasi A, B, C, D, E gitu. Tapi ternyata kamu nggak punya equipment-nya gitu. Ini jangan sampai seperti itu gitu. Nah, untuk kedepannya gitu ya, pastiin ya kayak tadi aku bilang, it evolves gitu. Sebenarnya tuh personal brand itu evolves gitu. Dan nggak cuma sosial media doang gitu. Kayak tadi aku bilang, it can be through offline, it can be through online gitu. Ya, misalnya nama kamu Anastasia Clara gitu. Mungkin di tempat lain belum tahu gitu. Clara tuh expertnya di mana gitu. Tapi misalnya Clara punya personal branding yang bahwa Clara seorang misalnya moderator yang misalnya waktu dia ini nih tahu how to keep the time managementnya bagus, ininya bagus gitu. Jadi ntar later on, let's ask Clara to be our moderator gitu. Clara can bring the audience ini tuh jadi kayak more active gitu. Nah itu yang mungkin orang lain nggak tahu, tapi nanti kayak ketika kalian nge-construct itu tuh, saya seorang moderator, dan misalnya saya punya time management yang baik, saya punya A, B, C, D, E gitu ya, yang kamu perlihatkan gitu, itu kan dengan sendirinya juga orang akan lebih ini ya, aware gitu, akan personal branding kamu, dan itu nggak harus di sosial media gitu. Remember that mungkin banyak ya yang bilang kayak personal branding di sosial media gitu. Personal branding itu tuh di mana-mana gitu. Jadi jangan sampai kalian terpaku di sosial media doang. Gitu. Sosial media it's only the medium. It's only the platform gitu. Platformnya banyak gitu. Ketika kamu misalnya as simple as aku pakai baju kayak gini. Ini juga personal branding aku gitu. Betani Putri punya personal styles yang seperti ini. Jadi ketika orang kayak misalnya nih ya, kayak anak punk deh, ya kan, punya rambut jambul. Apakah itu ke konstruk dia? Iya orang kan konstruknya, dia anak punk gitu rambutnya ini gitu. Ya tapi mungkin aja enggak gitu kan. Tapi itu adalah identifier-nya gitu. Identifier anak punk. Misalnya tindikan. Terus misalnya rambutnya yang mohawk misalnya gitu. Misalnya. Nah, ini even your ini appearance aja tuh your personal brand. Gitu. Ini misalnya kamu ngelamar kerja gitu ya. Kamu nggak mungkin pakai kaos kan? Kaos oblong gitu ya, pakai jeans gitu. Kocok-kocok, saya mau interview dong. Gitu. Itu nggak kayak gitu kan. Tapi kita gimana caranya kita nge-construct diri kita ketika orang lihat she's coming from misalnya X ini ya, misalnya X company. Company-nya dia kan juga akan ngebawa culture company ternyata bagus ya dulu di sana ya. And maybe she can brings that good culture ke tempat kita nih. Gitu. Jadi there's a lot of beneficial things that you can get from branding ya, personal branding gitu. Not only for yourself loh ya. Not only for your own self, tapi untuk greater good gitu ya, for your peers, for your circle, even for your colleague or future clients gitu ya. Kadang-kadang kan kayak misalnya kita ngomongin orang-orang di agency ya, gitu. They tends to work really hard, ya kan? Kalau anak agency dibilangnya mereka kerja tipes gitu.
Ya kan, dikonstruksi seperti kerja tipes. Nah, sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Jadi mungkin orang konstruksi kayak gitu. Cuman kalau kita lihat in depth gitu ya, masing-masing anak agensi gitu ya, ketika dia even ya banyak startup yang nyari agensi, kenapa? Karena they know exactly, oh dia itu orangnya ini, misalnya dia punya specialty di sini, dia punya capability di sini gitu, itu ketahuan gitu. Jadi ketika kamu di apa namanya, di interview gitu ya, kebawa kan personal branding itu, kamu tuh kebawa gitu sebenarnya. Saya dulu bekerja di agensi A misalnya, saya melakukan pencapaian A, B, C, D, E gitu. Di sana saya punya experience ini, skill saya apa aja gitu, dijabarin. Pasti kan kita kan ngasih tahu ya ke apa namanya, ke hiringnya nanti gitu ya, ke orang yang hire kita, hiring people ya gitu. Nah, kayak aku bilang sangat penting sekali untuk nggak hanya mikirin sosial medianya doang gitu, mikirin secara appearance kalian seperti apa, lalu even personality kalian seperti apa, kan itu one of the plan kan, gitu. Personality kalian seperti apa, kayak tadi aku bilang, jump out from your comfort zone untuk get to know others gitu ya, connect with others, even though kamu adalah orang yang mungkin nggak talkative, tapi mungkin kamu bisa menyampaikan itu lebih baik misalnya lewat tulisan. Gitu. Kalian bisa menyampaikan lebih baik misalnya dari video gitu ketimbang ketemu orangnya langsung. And there's a lot of ways gitu. Jadi again kayak tadi pertanyaannya Clara, nggak harus di sosial media, construct everything itu tuh from head to toe juga bisa. Online ada, offline pun ada. Gitu. Di offline itu ingat ya, kayak misalnya kartu nama aja tuh adalah your identifier. Gitu. Oke, thank you Kak Bethany. Yeah. Sangat inspiring banget ya. Berarti untuk personal branding nggak melulu harus sosial media terus ya. Betul. Boleh dari appearance and our personality, attitude lebih tepatnya. Betul. Oke, nah nggak kerasa nih Kak Bethany, udah jam 2.26 nih ya. Banyak banget yang tanya-tanya. Terima kasih teman-teman yang udah memberikan pertanyaan-pertanyaan menarik. Jadi sesi tanya jawab kali ini juga sangat berkesan ya. Oke deh, kalau gitu dengan selesainya sesi Q&A hari ini, maka webinar Masterclass sudah selesai. Nah, sebagai penutup dari sesi Q&A, aku persilahkan Kak Bethany untuk menyampaikan pesan atau motivasi kepada teman-teman studi independen. Oke, buat teman-teman yang udah bergabung di webinar kali ini, thank you banget. Udah ngikutin sampai selesai dan banyak bertanya, dan pertanyaannya semuanya sangat ini ya berbobot gitu. Terima kasih juga untuk antusiasme kalian gitu. Pesan aku satu gitu, personal branding itu penting, apalagi untuk kalian yang baru mau memulai karir, dan nantinya itu berguna untuk apa? Untuk masa depan kalian juga gitu. Untuk kalian, memudahkan kalian untuk meniti karir kalian nantinya. Kayak tadi kayak aku bilang, quote of the day. What you do now will shape your future kan, ternyata gitu. Mahatma Gandhi aja ngomong seperti itu gitu, which is true gitu. Jadi make sure apa yang kalian lakukan, decision apa yang kalian punya gitu, apa yang akan kalian lakukan itu tuh di arah yang benar gitu. Jadi jangan sampai itu affecting your futures gitu. Karena ini hubungan kasualitas ternyata gitu ya. Futures, what you do today and futures tuh ternyata berhubungan gitu. And regarding about construct the whole plan untuk personal branding, jangan ngerasa bahwa ini adalah hal yang beban ya. Jadi pikirin aja, saya ini mau kemana sih arahnya, visi misi saya, purpose saya apa. Berangkat dari situ, berangkat dari saya itu siapa, visi misi saya apa. Udah, yang penting itu. Dari situ kalian itu akan go with the flow gitu. And the final word from me, step out from your comfort zone, itu udah pasti.
lalu jangan lupa untuk expand the knowledge and connection. Jadi expand everything that you have.